Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nida Napian dari 21DM1 jurusan Manajemen MAIS. Analisa SWOT perusahaan Samsung. Samsung berawal dari bisnis ekspor kecil di Korea. Samsung telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan elektronik termuka di dunia. Kini proses dan produk inovatif dan berkualitas Samsung telah diakui di dunia. Itu semua telah menjadi tonggak utama Samsung, menunjukkan bagaimana perusahaan ini mengembangkan jajarannya dan pencapaian produknya, meningkatkan pendapatan dan saham pasarnya, dan mengikuti misinya untuk memberikan hidup lebih baik lagi bagi pelanggan. Siapa yang tidak kenal dengan Samsung, perusahaan tersohor asal Korea Selatan? Ia kerap menguasai percaturan pasar elektronik di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika kita mempelajari tentang analisis SWOT perusahaan Samsung. Mengenai perusahaan Samsung, produk keluaran Samsung sudah bukan hal yang asing di masa kini. Mulai dari produksi ponsel pintar, perangkat komputer, perangkat home theater. Sebagai salah satu perusahaan paling sukses, tentu mereka telah banyak melewati waktu dan rintangan hingga saat ini. Dari situ orang-orang pun bisa mencoba untuk melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Samsung dengan analisis aspek SWOT, dan sering jadi langganan sebagian masyarakat. Memasuki 1969, barulah Samsung memasuki bidang elektronik dengan TV hitam putih sebagai produk pertama mereka. Samsung terbukti sukses hingga mampu memperluas cakupan hingga produksi perangkat digital dan penyimpanan. Nah, setelah kita mengetahui sejarahnya, langsung aja yuk kita masuk bagian analisis SWOT perusahaan Samsung. Dengan demikian, setidaknya kita dapat memahami apa yang membuat Samsung kerap menjadi rekomendasi perangkat elektronik oleh orang-orang di seluruh Indonesia. Strength (kekuatan). Aspek ini melihat apa saja yang dimiliki oleh Samsung. Kita akan melihat faktor-faktor keunggulan yang membuat Samsung memiliki kekuatan di pasar elektronik internasional. Samsung menciptakan produk inovatif yang umumnya disukai oleh masyarakat. Misalnya jam tangan pintar dan tentunya ponsel pintar. Banyak yang mengatakan bahwa fitur kamera ponsel pintar keluaran Samsung lebih serbaguna dan menyenangkan di rata-rata daripada televisi keluaran Samsung. Memiliki desain yang anggun dan fitur yang canggih. Perusahaan Samsung telah menggait banyak investor internasional. Weakness (kelemahan). Aspek ini telah melihat hal-hal yang menjadi kekurangan dari Samsung. Bagaimanapun juga, tidak ada perusahaan 100% sempurna hingga aspek weakness dari Samsung ini pantas dianalisis sebagai berikut. Analisis SWOT perusahaan Samsung untuk weakness ataupun kelemahan. Baterai ponsel pintar Samsung rata-rata tidak tahan lama, sehingga sering diisi daya. Produk Samsung terkadang memiliki harga yang tinggi, sehingga sebagian masyarakat seperti Indonesia tidak mampu untuk membelinya dan memilih opportunities (kesempatan). Merincikan faktor-faktor yang menjadi kesempatan bagi Samsung untuk bermain di pasar internasional. Dengan kata lain, kesempatan-kesempatan ini datang dari luar, bersifat eksternal, berbeda dengan strength yang bersifat. Analisis SWOT perusahaan Samsung kali ini akan ditutup dengan aspek strength yang melihat apa saja hambatan atau ancaman bagi Samsung
dalam rangka bergeluti pasar internasional. Ponsel merek lain dengan spesifikasi merek bagus, baterai awet, hingga harga lebih terjangkau, semakin akrab dengan masyarakat, terlebih di Indonesia. Contohnya Realme dan Xiaomi. Dalam hal perangkat, penyimpanan banyak merek pesaing Samsung yang lebih direkomendasikan oleh orang-orang, misalnya seperti Toshiba dan Stargate. Dalam perangkat hal TV, perusahaan Sony lebih unggul dibandingkan Samsung. Dari analisis di atas, perusahaan Samsung tidak dapat dikatakan sempurna, akan tetapi ada kelebihan dan kekurangan seperti adanya dari produk perusahaan lain. Akan tetapi dengan cakupan produk lain, Samsung dapat terus berkesempatan menjadi salah satu pengusaha pasar internasional. Meski demikian, dengan kritik dari masyarakat yang menjadi bagian weakness dan strength bagi Samsung, tetap menjadi evaluasi bagi mereka supaya dapat menciptakan produk baru yang lebih memuaskan. Cukup sekian dari saya tentang analisis SWOT perusahaan Samsung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!